Halo everyone, dengan gua di sini. Di video kali ini, channel Dragon SD Indonesia akan membahas bermacam-macam ilmu bela diri terbaik dan ampuh menaklukkan lawan yang cocok dan sesuai dengan style kalian, dan tips memilih bela diri terbaik yang sekiranya kalian mau menjadi atlet dalam bela diri tersebut, atau cuma untuk menjaga diri atau hanya untuk kesehatan kalian juga tidak masalah. Sebelum itu, jika kalian menyukai konten ini, silahkan subscribe channel ini dan bisa kalian bagikan atau share ke semua teman-teman sosial media kalian, mau itu Facebook, Twitter, Instagram, ataupun WhatsApp. Itu sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini untuk menjadi channel yang sukses dan bisa mendapatkan iklan. Dan jika kalian mau support di HI, bisa kalian follow IG gua, yaitu Muhammad_GGWP. Dan kali ini saya telah merangkum list berbagai macam ilmu bela diri terbaik, efektif, dan berbahaya untuk kalian para penonton. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Number 1, tak perlu jauh-jauh, yaitu bela diri dari tanah air kita, Indonesia, yaitu adalah pencak silat. Kalau ada orang Malaysia yang menonton video ini, jangan tersinggung. Di Malaysia cuma silat Melayu. Karena mungkin orang di Nusantara menyebarkan pencak silat ke berbagai macam daerah, sehingga menjadi seni dan bela diri sesuai dengan daerah yang dituju. Pencak silat juga memiliki organisasi seluruh dunia sendiri, yaitu adalah Persilat. Dan untuk organisasi pencak silat di Indonesia namanya IPSI, dan memiliki banyak perguruan, diantaranya ada PSHT, perisai diri, dan lain-lain. Bela diri ini mengandalkan tendangan, pukulan, bantingan, guntingan, sapuan, dan juga memiliki jurus. Misalnya dari gerakan 1 sampai 15. Ya, ada yang menganggap jurus ini penting gak penting. Kalau untuk seni sih ya penting. Kalau untuk tarung menurut saya sih gak penting-penting amat. Dan kuda-kudanya sering kuda-kuda panjang untuk tipe-tipe petarung menunggu baru membanting. Kalau tipenya kuda-kuda sedang, lebih sering untuk menyerang dengan tendangan dan sapuan. Di sini kelebihannya memiliki sabuk, di mana bela diri yang mempunyai sabuk itu cenderung banyak membernya atau banyak anggotanya. Karena saking menghargai senior, di sini kita juga jarang meninggalkan bela diri yang bersabuk itu, karena sudah ada keterikatan sabuk, jadi mau gak mau kita ada keterikatan lah. Misalnya kita gak latihan lama, kemudian diajak teman latihan lagi, kita jadi berlatih lagi gitu. Tapi di sini ada keterikatan yang sudah bisa menjadi pelatih, masih ada keterikatan. Meskipun tidak tertulis, tapi kalau sabuknya tinggi masih ada keterikatan teman-teman. Jadi skor menurut saya untuk pencak silat adalah 9,3. Number 2, yaitu adalah bela diri atau olahraga asli orang barat, yaitu adalah boxing dan kickboxing. Organisasi seluruh dunia boxing adalah World Boxing Association, disingkat WBA. Bela diri ini diciptakan dari struktur manusia pada umumnya teman-teman. Jadi serangannya kalau boxing ya memukul dan menghindar, sedangkan kickboxing boleh menendang kaki lawan, tubuh dan kepala. Di bela diri ini boleh. Jadi minusnya di bela diri ini tidak memiliki jurus ya, seperti jurus harimau utara atau jurus sayap Garuda, itu gak ada di boxing dan kickboxing. Tapi ini benar-benar fokus ke gerakan tubuh manusia. Dan juga bela diri ini gak ada sabuk teman-teman, jadi anggotanya agak kurang solid gitu. Kalau misalnya udah bisa, itu kebanyakan keluar teman-teman. Padahal ini basicnya untuk pertarungan langsung itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi misalnya kalian di jalanan, di balap preman, kalian sudah tahu cara bikin KO nya. Jadi skor untuk boxing dan kickboxing adalah 9,5. Number 3, Krav Maga merupakan seni bela diri yang berasal dari negara Israel yang diciptakan oleh Emil Littenfeld dengan tujuan untuk mempertahankan diri dalam perkelahian jalanan. Sering dipertimbangkan sebagai seni bela diri paling efisien dan brutal, yang merupakan gabungan dari boxing, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Wing Chun, dan juga gulat. Bela diri ini lebih untuk mempertahankan diri, bukan untuk dipertandingkan. Dikembangkan sebagai bagian dari kebutuhan dunia sekarang ini, yang melibatkan perkelahian jalanan. Krav Maga memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkelahian secepat mungkin dengan menyerang titik lemah pada musuh. Bela diri ini tidak memiliki sabuk dan jurus. Bela diri ini mengarah ke real fight, dengan Wing Chun sebagai dasar perlindungan diri terhadap senjata, teknik gulat dan judo dan Brazilian Jiu-Jitsu untuk menjatuhkan musuh dengan cepat, dan Muay Thai untuk menyerang titik lemah dari musuh. Berdasarkan gabungan teknik bela diri tersebut, Krav Maga bisa dibilang bela diri paling komplit dan brutal
Jadi skor untuk Krav Maga sendiri adalah 9,7. Number 4, yaitu adalah Sambo. Seni bela diri yang diciptakan di era Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia, ini lebih mirip dengan judo dan gulat. Namun yang membedakan Sambo terbilang sangat brutal dan tidak memiliki aturan. Karena itu Sambo sangat cocok apabila dijadikan pegangan untuk bodyguard dan pengawal pemerintahan. Bela diri ini kelihatannya memiliki sabuk tapi tidak memiliki jurus dan sering masuk ke MMA, contohnya Khabib Nurmagomedov, seorang Islam asal negara Rusia yang masuk UFC dan viral karena mengalahkan Conor McGregor. Sambo diciptakan pada tahun 1917 dengan alasan bahwa senjata modern saja tidak cukup untuk mempertahankan diri. Karena itu Sambo yang berarti bela diri seni tangan kosong dalam bahasa Rusia ini diciptakan. Jika petarung Sambo berhadapan dengan musuh di jalanan, mereka bisa bergulat dengan brutal untuk menyerang dan merobek sendi lawan hingga mematahkan tulang sekalipun. Jadi skor untuk bela diri asal Rusia ini adalah 9,3. Number 5, di sini ada bela diri asal Korea yaitu adalah Taekwondo teman-teman. Bela diri ini memiliki sabuk dari putih sampai hitam dan jurusnya namanya Taige dari 1 sampai 8 teman-teman. Kelebihan di Taekwondo itu kakinya sangat lentur teman-teman. Memang kaki Taekwondo sangat lentur dan diwajibkan untuk para murid-muridnya dan pelatihnya juga sih untuk bisa split teman-teman. Kalau ada yang mau nanya naik sabuknya berapa tahun, kalau gak salah naik sabuknya itu cuma 3 bulan. Bisa dibilang cepat banget untuk suatu bela diri. Jadi bisa 20 bulan kalian sudah sabuk hitam polos. Tapi kalau ngomong-ngomong kelemahan, nanti saya dikiranya menandakan suatu bela diri. Tapi memang bela diri itu ada plus dan minusnya, ada baik dan buruknya. Ya gimana ya ngomongnya, Taekwondo itu gak boleh memukul kepala teman-teman. Jadi kalau kita berkelahi di jalanan itu agak gagok. Ya kalau mukul kepala sih juga takutnya dosa dan bisa membuat cedera. Tetapi menendang kepala boleh. Apa gak sakit tuh kepala? Di Taekwondo dia juga tidak boleh membanting musuh juga. Gak boleh menendang kaki juga gak boleh. Kalau atlet Taekwondo asli yang mau terjun ke MMA atau Mixed Martial Art, mau gak mau harus belajar boxing dan gulat juga untuk menutupi kekurangan dia. Ya ini pendapat saya pribadi. Kalau ada saran boleh tulis di kolom komentar. Pasti saya balas dan komentarnya yang positif. Jangan merendahkan bela diri lain. Jadi skor untuk Taekwondo adalah 8,5. Number 6, yaitu adalah bela diri asal Jepang, negara matahari terbit, yaitu adalah karate. Bela diri ini memiliki organisasi seluruh dunia juga teman-teman, yaitu adalah World Karate Federation. Dan untuk di seluruh wilayah Indonesia itu Forki, yang memiliki beberapa perguruan. Di antaranya ada Inkai, Inkado, Inkanas, dan lain-lain. Bela diri ini juga memiliki sabuk dari putih, kuning, hijau, biru muda, biru tua, ungu, coklat, dan hitam teman-teman. Sehingga memiliki keterikatan dan banyak yang solid anggotanya. Dan juga memiliki jurus yang namanya kata dari 1 sampai berapalah. Tapi fight untuk karate pembagiannya di sini ada banyak sekali teman-teman. Kalau Amura tendangannya masih di snap. Ada juga Kyokushin. Kyokushin lebih ke full power teman-teman. Boleh mukul muka juga. Tapi kalau karate yang biasa ya mukulnya itu kayak tendang atau mukul secara cepat. Kena tapi nggak menyakiti musuh. Kalau di jalanan pasti mukul beneran dan berguna juga sih. Karate serangannya lebih banyak ke tangan teman-teman. Jadi skor untuk seni bela diri dari Jepang ini adalah 8,9 untuk karate. Number 7, ada dari negeri Gajah Putih, yaitu adalah Thailand, yang bernama Muay Thai. Sesuai dengan namanya, negara dari suku Thai. Bela diri tradisionalnya itu adalah Muay Bora dari Thailand teman-teman. Setelah banyak dikembangkan sehingga menjadi Muay Thai. Muay Thai ini fokusnya ke olahraga teman-teman. Bela diri ini juga memiliki pro dan kontra teman-teman. Ada salah satu Muay Thai yang memakai sabuk, tapi juga banyak yang nggak pakai sabuk teman-teman. Tapi memiliki sedikit jurus teman-teman. Bela diri ini juga murni. Cuma ini mengadaptasi dari Gajah Putih Thailand karena kuda-kudanya mirip gajah sedang berdiri. Dan meskipun gerakannya agak kaku, cuma di situ powernya memang dapat sekali teman-teman. Boxing lebih ke arah lincah, sedangkan Muay Thai agak kaku teman-teman. Bela diri ini bukan bela diri praktis teman-teman. Misalnya kalau dikunci kita harus dibanting atau harus gimana. Karena ini mengandalkan real fight dengan mengandalkan serangan siku dan lutut.
Jadi ada plusnya dibanding kickboxing. Meskipun Muay Thai dan kickboxing serangannya agak mirip-mirip teman-teman. Itu menurut saya pribadi. Tapi kalau menurut atlet-atlet udah beda. Tergantung bela diri yang diikuti. Jadi kelebihannya boleh pakai sikut, boleh pakai lutut. Jadi serangannya lebih bervariasi. Jadi skor untuk Muay Thai menurut saya adalah 9,7. Number 8, yaitu adalah Brazilian Jiu-Jitsu, disingkat BJJ. Bela diri Jepang yang dibawa oleh Mitsuyo Maeda yang dikenalkan di Brazil. Dari judo dan dikembangkan menjadi Brazilian Jiu-Jitsu, di mana ini adalah bela diri baru dalam dunia MMA. Brazilian Jiu-Jitsu lebih mendominasi di MMA. Jika misalnya kita di oktagon MMA Indonesia, misalnya One Pride lah yang dikenal. Petarung Brazilian Jiu-Jitsu lebih mengarah ke ground fight untuk bisa menang melawan petarung stand fight. Misalnya kickboxing dan Muay Thai itu lebih mudah teman-teman. Agak susah jika dia juga belajar ground fight. Banyak juga petarung Brazilian Jiu-Jitsu itu lebih sering mengunci lawan. Jadi misalnya kalau udah kekunci udah pasti kita nyerah atau ngetap teman-teman. Banyak juga kok di Brazilian Jiu-Jitsu itu banyak orang yang kecil-kecil tapi bisa mengalahkan lawan yang lebih besar dengan memanfaatkan kekuatan atau power lawannya teman-teman. Dimana Brazilian Jiu-Jitsu jarang sekali membanting lawan dengan power. Dia lebih ke menjatuhkan lawan dengan santai. Beda dengan gulat dan judo, dia lebih ke membanting dengan powernya yang kuat. Tapi kalau Brazilian Jiu-Jitsu, kita gak usah membanting dengan power. Kalau kita bisa menjatuhkan lawannya aja, musuh tinggal dikunci atau kita pukul wajahnya karena musuh jarang memukul dari bawah. Kuncian dan bantingan di Brazilian Jiu-Jitsu lebih banyak dibandingkan gulat dan judo teman-teman. Bela diri ini cocok untuk pertarungan 1 lawan 1. Musuh gak akan berkutik sedikit pun. Dan tidak untuk sebuah pengeroyokan. Jadi skor untuk bela diri asal Jepang Brazil ini adalah 9,4. Oke, maka itulah 8 list seni ilmu bela diri yang paling baik dan berbahaya untuk kalian para penonton. Tinggal kalian pilih. Kalau mau borong semua, silahkan duit-duit kalian. Mungkin sampai saja di sini videonya. Thanks for watching. Jika mungkin video ini bermanfaat, bisa kalian bagikan atau share ke semua teman-teman sosial media kalian. Mau itu Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp, itu sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini untuk mendapatkan AdSense. Jika kalian mau support, bisa kalian follow Instagram gua yaitu Muhammad_GGWP. Seperti biasa, like, share, and subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Yaudah, bye-bye.